Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Marhana. Saya dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Filsafat. Pancasila sebagai filsafat hidup. Sebelum kita membahas mengenai Pancasila sebagai filsafat hidup, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat tersebut. Filsafat ada beberapa pengertian, diantaranya secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, pengertian filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Sedangkan menurut terminologis, pengertian filsafat ada beberapa. Yang pertama yaitu upaya spekulatif atau rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Yang kedua, upaya untuk melukiskan realitas akhir dari dasar secara nyata. Dan ada juga pengertian filsafat menurut para ahli, diantaranya menurut Cicero, yang berpendapat bahwa filsafat adalah ibu dari semua seni. Filsafat Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, meraba hingga produk filsafat atau falsafah. Pancasila sebagai produk filsafat digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan penggunaan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri berpikir filsafat. Ada beberapa ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama yaitu melodis, yang kedua sistematis, yang ketiga koheren, yang keempat radikal, yang kelima rasional, yang keenam komprehensif, yang ketujuh universal. Selanjutnya objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi masalah dan dipermasalahkan oleh filsafat. Yang kedua objek formal. Objek formal adalah suatu usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek material filsafat. Selanjutnya yaitu metode-metode filsafat. Metode-metode filsafat ada beberapa. Yang pertama yaitu metode Socrates, yang kedua metode eksistensialis, yang ketiga metode fenomenologis, yang keempat metode transendental, yang kelima metode historis kritis, yang keenam metode strukturalis, yang ketujuh metode telaah dasar. Yang selanjutnya yaitu problem dalam filsafat. Ada 3 problem dalam filsafat. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya sesuatu yang terwujud dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis, berdasarkan hukum sebab akibat yaitu manusia, alam, kuasa prima dalam suatu hubungan menyeluruh dan tertib dalam keharmonisan. Yang kedua yaitu epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dengan asal kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana prosesnya. Yang ketiga, aksiologi. Secara etimologis, istilah aksiologi berasal dari Yunani kuno, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari nilai. Dalam hal ini, aksiologi berkaitan dengan nilai dan penilaian. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.